Yang pertama yaitu hak paten yang telah didaftarkan dan diperoleh oleh almarhum Kang Mas Tarmadji Budiarsono tahun 2006-2007. Kita punya 10 item hak paten, mulai dari nama, lambang, logo, baju latihan, baju sakral, baju batik, marsesatrate, senam jurus dan sebagainya. Ini sudah ada hak patennya. Setiap cabang sudah kita kirim. Yang pertama yaitu hak paten yang telah didaftarkan dan diperoleh oleh almarhum Kang Mas Tarmadji Budiarsono tahun 2006-2007. Kita punya 10 item hak paten, mulai dari nama, lambang, logo, baju latihan, baju sakral, baju batik, marsesatrate, senam jurus dan sebagainya. Ini sudah ada hak patennya. Setiap cabang sudah kita kirim fotokopi hak paten tersebut. Hak paten dilindungi undang-undang. Memang hak paten kita ini yang mendaftarkan sebagai pencipta adalah Mas Tarmadji Budiarsono. Mengapa? Karena pimpinan-pimpinan sebelumnya tidak ada yang mendaftarkan hak paten. Alhamdulillah Mas Tarmadji mempunyai pemikiran yang jauh ke depan, sehingga pada tahun 2006-2007 Mas Tarmadji sudah mendaftarkan hak paten. Andai kata belum, kemudian ada pihak-pihak misalnya di luar Resatrate mendaftarkan hak paten, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur sekali ya, kita punya hak paten. Dan alhamdulillah pada tanggal 15 Mei yang lalu, 15 Mei 2018, hak paten ini telah diserahkan dan dibalik nama dari ahli waris Mas Tarmadji, yaitu Bu Madji dengan para putranya, diserahkan dibalik nama kepada Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat hasil Parapatan Luhur tahun 2017. Sudah dinotariskan dan sekarang dalam proses yaitu pengalihan hak atau nama di Kemenkumham. Mudah-mudahan tidak lama hak paten ini akan keluar. Yang kedua, sebagai legalitas hukum yang dimiliki Resatrate adalah badan hukum untuk organisasi. Alhamdulillah atas perintah dari Mas Arif Suryono kepada Mas Bagus, Mas Hariwur dengan teman-teman pada akhir 2015 ketika Mas Madji meninggalkan kita tanggal 20 Oktober 2015, 10 hari berikutnya Padepokan ini di demo di Gembok. Dari awal itulah maka Mas Bagus, Mas Hariwur dan teman-teman ini berbicara dengan Mas Arif, akhirnya disepakati untuk mendaftarkan badan hukum agar Resatrate tidak diambil alih oleh pihak-pihak lain. Akhirnya dia berangkat ke Jakarta mendaftarkan badan hukum, dan alhamdulillah awal 2016 badan hukum tersebut telah diperoleh. Namun perlu diketahui bahwa yang didaftarkan ada 4 nama, yaitu Setiatitrate Pusat Madiun, Persaudaraan Setiatitrate, dan Persaudaraan Setiatitrate Pusat Madiun. Yang 2 terakhir itulah yang dilengkapi persyaratannya dan akhirnya keluar pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. Nah, di Kemenkumham ada aturan pengesahan badan hukum itu ada 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama adalah untuk badan usaha PT, CP, UD dan sebagainya, maka nama yang diajukan tidak ada perubahan. Yang kedua untuk kelompok yayasan. Untuk kelompok yayasan juga demikian, nama yang diajukan
itu tidak ada perubahan. Nah, kelompok yang ketiga adalah untuk organisasi, apakah itu organisasi sepak bola atau olahraga yang lain atau organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi pencaksilat, ya. Maka di aturan Kemenkumham untuk organisasi ini oleh Kemenkumham ditambah kata perkumpulan. Jadi kata perkumpulan dalam SK Badan Hukum yang ada itu adalah atas aturan yang diberikan oleh Kemenkumham. Jadi bukan dari pendaftar Mas Bagus, Mas Hariwur, bukan. Ini yang dipelintir di media sosial. Katanya Mas Hariwur, Mas Bagus ini sudah mendirikan perguruan baru dengan nama PPSHTPM. Padahal PPSHTPM itu singkatan dari Perkumpulan Persaudaraan Sejahtera Pusat Madiun. Betul, teman. Di dalam SK Kemenkumham alamatnya adalah di Desa Tanjung, Kabupaten Madiun. Mengapa tidak di Jalan Perak? Karena yang mendaftarkan waktu itu atas namanya adalah Mas Bagus. Di mana Mas Bagus ini KTP-nya alamatnya adalah di Desa Tanjung, Kabupaten Madiun, karena kaitannya dengan pencalkan, ya, dari Mas Bagus ini di DPRD Kabupaten. Itu alamatnya menggunakan alamat kabupaten. Namun badan penggunanya tertulis jelas di situ adalah Persaudaraan Sejahtera dan yang satu Persaudaraan Sejahtera Pusat Madiun. Ini yang perlu dipahami dan mohon disosialisasikan kepada adik kita yang ada di bawah. Meskipun saat ini badan hukum tersebut masih dalam proses yaitu kasasi, namun insya Allah keputusannya nanti akan berpihak pada kita. Kemudian yang ketiga dan sekalian, kita punya legalitas badan hukum untuk yayasan, di mana Yayasan Sejahtera yang terakhir yaitu pada tahun 2014 Mas Maji almarhum bersama dengan 9 orang itu telah membuat badan pendiri, kemudian mendaftarkan di notaris, kemudian menunjuk ke pengurusan. Alhamdulillah badan hukum yang didaftarkan tersebut telah disahkan oleh Kemenkumham sehingga SK badan hukum untuk yayasan sudah diperoleh pada tahun 2014, di mana dalam struktur kepengurusannya di sana tercantum dengan jelas bahwa ketua umum pengurus Yayasan Sejahtera adalah Mas Hari Wuryanto. Mas Hari mana nih Mas Hari? Ini Mas Hari ada, monggo bisa ditanyakan pada beliau. Dan sampai sekarang SK Menkumham tersebut belum pernah dicabut, ya. Jadi masih sah Mas Hari sebagai ketua umum Yayasan Sejahtera. Kalau ada pihak lain yang kemudian membentuk kepengurusan yayasan dengan nama yang sama Sejahtera dinotariskan di Jogja, kemudian didaftarkan di Kemenkumham, sampai saat ini prosesnya baru mendaftar, belum ada pengesahan perubahan kepengurusan yayasan tersebut. Jadi yang di upload di media sosial itu adalah bukti pendaftaran perubahan saja, bukan SK Kemenkumham. Ya, 3 hal yang merupakan legalitas kita ini mohon disosialisasikan pada adik kita di bawah, sehingga saudara kita tidak terpengaruh oleh provokasi, oleh intimidasi, ya, oleh berita-berita yang bersifat hoax yang tidak benar. Itu yang 2 hal tersebut saya mohon titip pada panjenengan untuk dapatnya dibantu cabang-cabang panjenengan ini untuk memberikan sosialisasi pada adik kita di lapangan. Di samping itu, buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share YouTube-nya Mas Untung WD. Oke, sampai jumpa.